Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Anatomi Fisiologi yang beranggotakan Cinta Amuliana Kalista dengan NIM 210205133, Fitria Novianti dengan NIM 210205141, Intan Septiana Putri dengan NIM 210205144, dan Rizkita Chandra Suraya dengan NIM 210205155. Di sini kami akan mempresentasikan dari hasil kerja kami yang berjudul Fisiologi Perinatal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fisiologi perinatal. Perinatal adalah periode 22 minggu setelah masa gestasi dan berakhir 7 hari setelah kelahiran. Pengkajian segera setelah lahir sangat penting dilakukan untuk mengetahui keberhasilan penyesuaian bayi dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin atau ke dunia. Materi-materi yang ada dalam perinatal. Yang pertama ada pengkajian tahap 1, yang kedua ada pengkajian tahap 2, dan yang ketiga ada pengkajian tahap 3. Yang pertama ada pengkajian tahap 1, pengkajian bayi baru lahir atau BBL pada menit-menit setelah kelahiran. Pengkajian tahap 1 bertujuan untuk mengkaji adaptasi bayi baru lahir atau BBL dari kehidupan dalam uterus ke kehidupan di luar uterus. Pengkajian ini dilakukan menggunakan instrumen penilaian Apgar score, yaitu metode sederhana untuk menilai secara cepat kondisi setelah BBL saat setelah kelahiran. Selanjutnya, adapun hal-hal yang harus dikaji pada bayi baru lahir tahap 1. Yang pertama ada appearance atau warna kulit. Ketika bayi setelah lahir, tentunya akan mudah sekali melihat warna kulitnya. Normalnya, warna kulit bayi setelah lahir adalah kemerahan atau tidak pucat. Yang kedua, pulse atau frekuensi jantung. Untuk menilai frekuensi jantung yaitu menggunakan stetoskop atau alat pendengar frekuensi jantung. Yang ketiga ada grimace atau refleks terhadap rangsangan. Setelah lahir, bayi seharusnya peka terhadap rangsangan. Refleks yang dihasilkan umumnya adalah menangis, batuk, maupun bersin. Yang keempat ada activity atau tonus otot. Saat bayi lahir, tentunya pada bagian kaki dan tangan secara spontan akan bergerak. Gerakan tersebut berupa fleksi, yaitu menekuk ke arah diri sendiri, ataupun ekstensi, seperti gerak meluruskan. Yang kelima ada respiration atau pernafasan. Saat bayi mengalami kesulitan bernafas, bagian dada bayi akan terlihat seperti ada cekungan atau seperti adanya upaya bayi sedang menarik nafas. Untuk melihat usaha nafas, dapat dihitung melalui berapa kali bayi bernafas dengan melihat kembang kempis dadanya, yang secara normal adalah sebanyak 30-60 kali per menit. Skala penilaian Apgar score. Yang pertama, warna kulit atau appearance. Jika nilainya 0, maka seluruh warna tubuhnya biru. Jika nilainya 1, maka warna kulit tubuh normal, merah muda, tetapi tangan dan kaki kebiruan atau acrocyanosis. Jika nilainya 2, maka warna kulit tubuh, tangan dan kaki normal, merah muda, tidak ada cyanosis. Yang kedua ada denyut jantung atau puls. Jika nilainya 0, maka tidak ada. Jika nilainya 1, kurang 100 kali per menit. Jika nilainya 2, maka lebih 100 kali per menit. Yang ketiga ada respon refleks ataupun grimace. Jika nilainya 0, tidak ada respon terhadap stimulasi. Jika nilainya 1, maka meringis atau menangis lemah ketika distimulasi. Jika nilainya 2, meringis atau bersin atau batuk saat stimulasi saluran nafas. Yang keempat, tonus otot atau activity. Jika nilainya 0, maka lemah atau tidak ada. Jika nilainya 1, sedikit gerakan. Jika nilainya 2, bergerak aktif. Yang kelima, yaitu pernafasan atau respiration. Jika nilainya 0, tidak ada. Jika nilainya 1, maka lemah atau tidak teratur. Jika nilainya 2, maka menangis kuat, pernafasan baik dan teratur. Adapun hal-hal yang diperhatikan dalam prosedur penilaian Apgar. Yang pertama, pastikan pencahayaan baik.
Yang kedua, lakukan penilaian APGAR pada menit pertama, kemudian ulangi pada menit ke-5 dan menit ke-10. Yang ketiga, catat waktu kelahiran bayi. Yang keempat, dokumentasikan hasil penilaian dan lakukan tindakan yang sesuai dengan hasil penilaian. Penata laksanaan pada bayi setelah dilakukan penilaian APGAR. Jika nilai APGAR 7-10, maka bayi dapat dilakukan inisiasi menyusui dini atau IMD. Bayi akan segera dihangatkan dan dilakukan asuhan bayi baru lahir normal. Jika nilai APGAR 4-6 dan 0-3, maka dilakukan resusitasi pada bayi. Sebelum tindakan resusitasi, dilakukan penata laksanaan awal sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kehangatan bayi. Yang kedua, mengatur posisi bayi. Yang ketiga, menghisap lendir bayi. Yang keempat, mengeringkan bayi. Dan yang kelima, kembali mengatur posisi sebelum dilakukan tindakan resusitasi. Selanjutnya, pengkajian tahap 2. Pengkajian tahap 2 disebut dengan masa transisional dan reaktivitas adalah pengkajian bayi baru lahir atau yang disebut dengan BBL yang dilakukan pada 24 jam pertama kelahiran. Pengkajian ini memiliki tujuan untuk mengetahui aktivitas bayi apakah normal atau tidak normal, dan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan bayi baru lahir atau BBL yang terjadi dan segera memerlukan pertolongan pelayanan kesehatan. Hal-hal yang harus dikaji pada tahap 2 yaitu yang pertama adalah penampilan dan perilaku bayi baru lahir atau yang disingkat dengan BBL. Yang kedua, pemeriksaan bayi baru lahir atau BBL. Penampilan dan perilaku bayi baru lahir atau yang disingkat dengan BBL. Periode 1 reaktivitas 30 menit pertama setelah kelahiran sebagai berikut. Bayi kadang terjaga dengan mata terbuka. Kedua, memberikan respon terhadap stimulan. Ketiga, menghisap dengan penuh semangat. Keempat, menangis. Kelima, warna kulit cyanosis, dan yang terakhir, respiration rate dan heart meningkat. Selanjutnya, periode 2, 30 menit pertama sampai 2 jam setelah kelahiran adalah yang pertama, respiration rate, heart, dan suhu tubuh menurun. Yang kedua, bayi tidur nyenyak. Ketiga, menangis. Keempat, mukus berkurang. Dan yang kelima, warna kulit kemerahan. Selanjutnya periode 3 reaktivitas 2 yaitu 2 jam sampai 6 jam setelah kelahiran. Yang pertama, bangun tidur nyenyak. Kedua, menghisap. Ketiga, respiration rate dan heart rate labil. Dan yang terakhir, bayi terdesak. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir atau BBL. Tujuan pemeriksaan ini adalah 1. Untuk menentukan status kesehatan bayi. 2. Mengidentifikasi masalah. 3. Mengambil data dasar untuk menentukan rencana asuhan. Keempat, untuk mengenal dan menemukan kelainan yang perlu mendapat tindakan segera. Dan kelima, untuk menentukan data objektif dari riwayat kesehatan bayi. Pemeriksaan fisik ini meliputi 1. Kepala bayi. Periksa apakah ukuran dan tampilannya normal. Perhatikan adanya kelainan kongenital. Selain itu, periksa juga apakah ada trauma kelahiran. Yang kedua, mata. Periksa reaksi pupil terhadap cahaya, refleks mengedip terhadap cahaya dan sentuhan. Periksa juga apakah adanya trauma seperti palpebra, pendarahan konjungtiva, atau retina. Yang ketiga, telinga. Periksa telinga dengan bayangkan sebuah garis lurus melintas di kedua mata bayi secara vertikal untuk mengetahui bayi mengalami Down syndrome. Perhatikan juga adanya kulit tambahan atau auricle pada telinga. Yang keempat, hidung. Kaji bentuk dan lebar hidung. Bayi harus bernafas dengan hidung, dan jika melalui mulut harus diperhatikan kemungkinan adanya obstruksi jalan napas. Periksa adanya pernapasan cuping hidung, karena jika cuping hidung mengembang menunjukkan adanya gangguan pernapasan. Yang kelima, mulut. Periksa apakah bibir bayi ada sumbing atau kelainan. Periksa juga refleks menghisap bayi. Dan yang keenam, lidah. Periksa apakah lidah membesar atau sering bergerak. Bayi dengan edema otak atau tekanan intrakranial meninggi seringkali lidahnya keluar masuk. Pemeriksaan selanjutnya yaitu 7 bagian leher.
Leher bayi biasanya pendek dan perlu diperiksa kesimetrisannya. Pergerakan leher harus baik. Jika terdapat keterbatasan pergerakan, kemungkinan ada kelainan tulang leher. Yang kedelapan, dada. Periksa gerakan dada saat bernafas. Apabila tidak simetris, kemungkinan bayi mengalami pneumotoraks, paresis diafragma, atau hernia diafragmatika. Pernafasan yang normal ditunjukkan dengan dinding dada dan abdomen bergerak secara bersamaan. Yang kesembilan, tangan. Periksa kedua lengan yang harus sama panjang, dengan cara meluruskan kedua lengan ke bawah. Periksa jumlah jari. Perhatikan adanya polidaktili atau sidaktili. Yang ke-10, abdomen. Periksa abdomen tampak bulat dan bergerak secara bersamaan dengan gerakan dada saat bernafas. Yang ke-11, punggung. Periksa keadaan punggung bayi dengan membalikkan badan bayi dan lihat punggungnya. Yang ke-12, genitalia. Pada bayi laki-laki, panjang penis 3-4 cm dan lebar 1-1,3 cm. Periksa posisi lubang uretra. Pada bayi perempuan, cukup bulan labia mayora menutupi labia minora. Lubang uretra terpisah dengan lubang vagina. Yang ke-13, anus dan rektum. Periksa adanya kelainan atresia anus. Yang ke-14, kulit bayi. Periksa warna kulit, adanya pembengkakan atau bercak-bercak. Amati juga tanda lahir bayi, mongolord atau hitam hijau, dan salmon atau merah. Pengkajian tahap 3. Pengkajian tahap 3 atau yang disebut dengan masa periodik adalah pengkajian bayi baru lahir setelah 24 jam pertama kelahiran. Pengkajian tahap ini sangat penting dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup bayi tersebut. Oleh karena itu, pada tahap ini bayi perlu mendapatkan asuhan yang baik. Berikut ini beberapa tindakan asuhan yang diberikan pada bayi tahap 3 atau masa periodik. Yang pertama, pemenuhan makanan dan minuman. Tindakan yang dilakukan untuk pemenuhan makanan dan minum adalah dengan memberikan ASI atau air susu ibu. ASI adalah makanan dan minuman yang terbaik bagi bayi. Memberikan ASI kepada bayi sesuai kebutuhan bayi yaitu paling cepat 2 jam sekali atau sesuai keinginan ibu. Yang kedua, pemenuhan buang air besar BAB dan buang air kecil BAK. Tindakan yang dilakukan untuk pemenuhan buang air besar dan buang air kecil adalah dengan menjaga kebersihan area genitalia bayi. Yang ketiga, mempertahankan suhu tubuh bayi. Tindakan yang dilakukan untuk mempertahankan suhu tubuh bayi adalah dengan menjaga suhu tubuh ruangan dan menjaga kehangatan tubuh bayi. Dan yang terakhir, keempat, pencegahan infeksi. Tindakan yang dilakukan untuk pencegahan infeksi yaitu selalu mencuci tangan sebelum kontak dengan bayi, menjaga kebersihan tali pusar, dan ibu bayi selalu menjaga kebersihan badan dan payudaranya sebelum menyusui bayi. Itulah tadi materi mengenai fisiologi perinatal dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam penyampaian kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.